Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Hari ini hari Rabu 21 Oktober 2020. Senang sekali saya Dwi Kartika kembali menyapa Anda di dialog interaktif bersama dengan Palang Merah Indonesia. Dan di kesempatan hari ini sudah memasuki edisi yang keempat dengan topik kita, apa kabar COVID-19 hari ini? Siaran kita juga dapat Anda dengarkan melalui FM 94,4 MHz, melalui AM 630 kHz, dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id, melalui aplikasi RRI Play Go, dan juga di fanpage kita di Programa 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Dan di siang hari ini saya telah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Muji Iswanti SHMH SPKKMKes. Ini Wakil Ketua Bidang Relawan PMI Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat, terima kasih. Dan di kesempatan kita juga di siang hari ini pendengar, kami akan ditemani juga dengan Dr. Muhammad Sakti SPOTK, Ketua Satgas ID Makassar dan masih sementara on the way ya. Iya, siap. Baik, Dr. Muji, di topik kita pagi hari ini ya, siang hari ini mengenai apa kabar COVID hari ini. Apa kabar COVID hari ini, Dr. Muji? Apa kabar COVID hari ini? Kalau dilihat Kota Makassar sih seperti tampak tidak ada COVID ya. Betul. Biasa aja. Bukan new normal tapi normal. Tetapi itu semuanya merupakan hal yang mesti kita hadapi, bahwa ada bidang lain yang mesti kita utamakan juga. Betul. Sisi keuangan, sosial, Betul. dan lain-lain. Namun dari kesehatan tetap patuh dan konsisten dengan protokol kesehatan. 3M itu gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Jadi kita tetap itu aja. Jadi walaupun sekarang pandemi COVID masih sedang berlangsung sebenarnya, tapi tampak biasa-biasa saja. Masyarakat juga Masyarakat biasa seperti saja. tidak terjadi pandemi ya, Iya, Dr. tapi Muji ya. kita jangan latah karena COVID itu masih ada. COVID Terbukti masih ada. kemarin saudara saya ada yang meninggal, lalu beberapa teman, keluarga teman, orang tua teman yang meninggal. Itu kenyataan bahwa COVID itu masih ada. Jadi kita tetap konsisten di protokol kesehatan. Masalah yang lain kan kita masih tetap berjalan. Kita Betul. mesti bekerja. Betul. Sehingga kalau saya katakan bagaimana COVID di Makassar, COVID itu masih ada. Cuman dia malu-malu tapi mau mungkin ya memakan korban ya. Jadi kita tetap hati-hati saja karena COVID itu masih jelas ada, dan buktinya dengan adanya korban dan banyak yang meninggal. Jadi ini mematahkan pandangan masyarakat yang mungkin agak apatis ya, menganggap bahwa COVID itu sekarang sudah tidak ada di masyarakat. Jadi COVID itu masih ada ya, Iya, Dr. jelas Muji? masih ada. Bulan Maret, bulan April itu kan kita lihat pertambahan per hari itu Indonesia 1000. Cuman serasa kita selalu diwaspadai, dijaga-jaga itu oleh karena memang dilaporkan di sosial media, di televisi, setiap hari dilaporkan Ya, per 1000 betul. pertambahan. Namun sekarang malah harusnya dilaporkan juga karena sekarang malah 3000 per Ya, hari. malah pernah hampir sudah tembus 4.000 juga pernah ya, Dr. Iya, Muji per ya. hari. Dan Jadi hal itu harusnya lebih dipublikasi. baik, selamat datang Dr. Muhammad Sakti. Baik, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar di line telepon kita 041136218853 atau melalui WhatsApp dan SMS kita di 08114100222. Sesuai dengan topik kita di siang hari ini, apa kabar COVID hari ini? Dokter Sakti, bagaimana kabarnya dokter? Ya, baik. Alhamdulillah. Nah, kita berbicara apa kabar COVID hari ini. Bagaimana kalau menurut pandangan Dokter Sakti, apa kabar COVID hari ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau COVID kan sebenarnya kasusnya makin banyak sebenarnya. Jadi Betul. kalau bisa dibilang berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat saat ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat sekarang di lingkungan ini, masyarakat sudah seperti tidak takut atau tidak peduli lagi, ya. Tapi kasusnya ya malah makin bertambah. Iya. Jadi kalau kita lihat datanya kan ini terkonfirmasi di Indonesia sendiri itu sekarang sudah 365.000
penderita, sedangkan pertambahannya itu sampai hari ini seratusan, 100 lebih, 106. Nah artinya kan berarti ini jumlah kasus masih banyak, masih ada seperti itu. Jadi ini kan berhubungan dengan perilaku masyarakat sendiri. Jadi kapan masyarakat sudah tidak mengikuti protokol atau tidak peduli lagi dengan COVID, ya pasti kasusnya makin bertambah. Ya. Nah melihat perilaku masyarakat saat ini berbanding terbalik dengan pada saat awal-awal penetapan pandemi. Awal-awal yang pada saat masih 100 bahkan tembus 1000, kepanikan ataupun ketakutan masyarakat itu berlebih. Nah sementara sekarang ini yang hampir tembus 4.000 malah masyarakat ini semakin menganggap bahwa COVID ini bukan sesuatu yang kita harus takuti. Nah bagaimana pandangan Dr. Sakti melihat jadi ini? Betul sekali, jadi bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia sebenarnya. Jadi ini semua sebenarnya sifat alami dari manusia. Jadi kasus pandemik seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di dunia. Ini sudah dari ratusan ribu tahun lalu sudah ada. Bahkan sejak manusia ada pun juga di dunia itu kasus seperti ini sudah ada ya. Tapi yang namanya manusia mempunyai sifat alami selalu mau survive. Tidak akan bisa statis menghadapi sesuatu dengan itu terus. Pasti dia akan cari jalan keluar. Jalan keluar bagaimana caranya supaya mereka bisa beraktivitas. Apalagi manusia kan sebenarnya makhluk sosial. Dia pasti akan cari jalan keluar untuk menghadapi itu. Nah, sekarang kan masyarakat sebenarnya sudah banyak mengetahui cara menghindari ini COVID. Betul. Mereka sudah tahu bahwa harus hati-hati, jarak dengan orang. 3M itu ya. Mereka tahu bahwa ini menular lewat udara, bisa lewat sentuhan. Nah, mungkin ketika manusia sudah tahu cara yang menghindari, ya mungkin itu mereka sudah sebenarnya kita tidak perlu takut dengan COVID. Yang perlu kita tekankan di sini adalah waspada. Ya kita harus waspada, jangan sampai kita terkena COVID tersebut. Jadi itu sebenarnya inti ini. Jadi perilaku masyarakat saat ini mungkin juga sebagai cermin bahwa mereka sudah teredukasi seperti itu. Ya bisa saja seperti itu, karena kalau kita lihat kan sekarang bukan cuma dokter, pemerintah pun juga sudah banyak membuat edukasi ya, memberitahukan. Jadi kalau kita lihat juga di jalanan itu, ya walaupun tidak semua, tapi hampir kalau saya lihat itu 60-70% mereka sudah mulai mengikuti protokol. Ada yang pakai masker, walaupun memang kadang ada cuma sekedar memakai tidak ini ya, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa ini ada virus, sesuatu yang harus kita jaga. Virus bisa menular lewat udara atau lewat sentuhan. Baik, kami menanti kebersamaan Anda mendengar ya di 041136218853. Apa kabar COVID hari ini? Halo, Pro 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa monitor radionya dikecilkan sedikit? Halo. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Udin di Antang. Pak Udin di Antang, ada yang ingin ditanyakan, Pak Udin? Begini, Mbak. Ini kan Bapak tadi mengatakan bahwa COVID ini kan sudah ratusan tahun yang lalu sudah ada. Nah, ini kan kalau seperti itu, bagi saya tidak usah terlalu panik menghadapi. Ya, artinya kan Bapak sendiri tadi mengatakan bahwa sudah ratusan tahun. Saya perhatikan sekarang ini pemerintah terlalu ikut panik juga menghadapi ini COVID. Bahkan para mubalik pun sudah panik juga menghadapi COVID ini. Ada juga sekarang terkesan ini bahwa COVID ini akan hilang. Kalau saya secara pribadi COVID ini tidak akan hilang, Pak. Kita ambil contoh cacar kan. Cacar ini adalah penyakit yang sangat berbahaya juga, sangat kuat juga menular. Tapi cacar ini kan biasa-biasa saja orang menghadapinya. Nah, saya mengajak Bapak dan seluruh pendengar, jangan panik menghadapi COVID ini. Karena walaupun bagaimana, saya secara pribadi mengatakan bahwa COVID ini tidak akan hilang karena sudah turun di muka bumi. Baik. Kita ambil contoh cacar ini kan penyakit yang berbahaya sampai sekarang tidak hilang. Banyak lagi penyakit yang berbahaya yang tidak hilang. Kenapa kita panik menghadapi ini COVID? Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin tanggapannya ya. Jadi tidak perlu panik ya inti dari Pak Udin tadi di Antang. Nah,
saya ke Ibu Dr. Muji ini selaku Wakil Ketua Bidang Relawan. Kalau kondisi relawan di lapangan saat ini melihat perkembangan COVID di hari ini seperti apa? Alhamdulillah relawan sampai hari ini masih tetap bekerja untuk membantu menghambat memutus rantai penyebaran COVID. Sampai sekarang yang masih berjalan ini edukasi yang kami lakukan. Jadi dari pengurus ataupun dari tim relawan dan juga dari tim pelayanan kesehatan itu memberikan edukasi kepada relawan dari beberapa kabupaten kota, 24 kabupaten kota. Lalu dari relawan-relawan itu lalu turun ke bawah ke masyarakat untuk memberikan edukasi. Dan juga kami memberikan bantuan-bantuan namanya PHBS, isinya masker kain, masker medis dan juga sabun kita bagi-bagikan juga, walaupun mungkin ada beberapa yang memang mungkin belum tersalurkan, kami sedang menyalurkan itu. Lalu yang sedang berjalan itu adalah gunner untuk 3 kabupaten. Jadi disinfektan di jalan kita keliling-keliling untuk Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Goa. Karena ini kan 3 yang ceritanya untuk mencapai Makassar ini harus melewati Maros dan Kabupaten Goa. Jadi 3 kabupaten ini yang memang kita utamakan dulu. Walaupun 24 kabupaten kota itu tetap kita lakukan edukasi dan juga kita membagi leaflet, kita membagi spanduk dan beberapa hal-hal lain yang bisa membantu untuk menghambat rantai penularan COVID tersebut. Kita sudah bekerja sebenarnya sejak bulan Maret. Jadi pada saat awal penetapan pandemi. Pada awal Maret itu kami sudah melakukan disinfektan ke kantor-kantor, ke masjid-masjid, ke sekolah-sekolah. Walaupun waktu itu belum sekolah, tapi tetap kita melakukan disinfektan dan tempat-tempat umum. Lalu kami juga dari relawan dan juga PMI bergabung di tim gugus Satgas COVID Provinsi. Itu di Manunggal kami ikut juga dalam melihat dan mengawasi pendataan untuk pasien-pasien COVID tersebut. Nah, lalu jadi sejak bulan Maret itu kami sudah berjalan untuk disinfektan sampai hari ini. Tim jadi tersebut. Program-program dari PMI memang sudah terlaksana dari bulan Maret. Siap. Dan ini sampai kapan akan dilaksanakannya ini? Sampai hari ini mungkin kita akan selama kita mengatakan aman kan sebenarnya kebetulan saya juga dokter, jadi selama kita katakan aman mungkin jika ada vaksin ya. Nah sekarang belum ada vaksin dan dari PMI masih terus berlanjut sampai keadaan dikatakan memang betul-betul aman, kita sudah bebas COVID ceritanya. Jadi pada saat ada penetapan dari pemerintah mungkin baru ada keputusan selanjutnya dari PMI terhadap program itu. Baik, dan Pak Sakti, Dokter Sakti, ini tadi dikatakan juga sama Dokter Muji bahwa sudah ada disinfektan di kantor-kantor, dan baru-baru ini juga ada informasi bahwa ada klaster baru, itu klaster perkantoran dan keluarga yang ternyata penyebarannya itu tidak disangka ya seperti itu di tatanan kehidupan baru. Nah, bagaimana ini Dokter Sakti? Jadi kalau klaster di kantor di mana-mana itu bukan sebenarnya tidak disangka ya, sebenarnya kita sudah bisa prediksi. Itu sudah diprediksi dari awal ya. Kita sudah tahu ya bahwa itu akan pasti terjadi ketika orang keluar dari rumah tidak mengikuti protokol kesehatan atau COVID, pastilah akan terjadi klaster. Dan itu sudah awal pertama di Makassar tersebar itu kan juga seperti itu. Jadi ada suatu pertemuan di suatu daerah. Nah, dari berbagai negara pun ada di situ. Ya pastinya klaster itu tidak bisa dibendung lagi, pasti akan terjadi seperti itu. Jadi selama ada kumpulan massa dan tidak ada protap di situ yang melindungi dirinya atau memakai misalnya pakai masker atau mencuci tangan apa segala macam, menjaga jarak, ya bisa kita prediksi bahwa akan terjadi klaster baru di situ. Jadi upaya apa yang harusnya dilakukan ini untuk meminimalisir? Jadi ini kan kita manusia selalu mencari ini ya, pemecahan. Betul. Jadi kenapa manusia bisa bertahan sampai sekarang ada di bumi ini ya karena kemampuan manusia itu beradaptasi, mencari ini kan, mencari pemecahannya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah mengetahui ya COVID ini bisa tersebar lewat mana, lewat udara, lewat sentuhan, dan kita sudah teliti apa segala macam bahwa ternyata kalau kita memakai masker, menjaga jarak, waspada supaya tidak terkena COVID dari orang lain, nah itu betul-betul menurun jumlahnya. Bahkan kalau kita lihat data di beberapa negara, bukan cuma negara, daerah ini saja di Indonesia, kita lihat yang betul-betul menetapkan protap itu tidak akan terbentuk klaster baru seperti itu. Jadi nah sekarang pencegahannya itu aja sebenarnya. 3M itu yang paling utama ya dokter ya. Nah kalau misalnya kan Makassar sekarang sudah terlepas dari zona merah.
Nah, apakah ini sudah menjadi standar bahwa oke, masyarakat Makassar ini sudah mulai sadar dengan adanya COVID, atau ini terbentuk secara alami seperti itu dengan adanya sistem imun yang beradaptasi, Dokter? Ya, kalau saya lihat sih dua-duanya ya jalan. Jadi pertama kalau kita lihat memang upaya pemerintah, upaya dari beberapa organisasi untuk menangani COVID ini dengan protokolnya itu jalan juga. Dan kedua juga memang mungkin dari itu imun tubuh kita juga sudah mulai ini kan. Karena kalau kita lihat kan sudah hampir berapa persen ya masyarakat Sulawesi yang terkena. Jadi ada kemungkinan tubuh kita juga mungkin sudah mengenal ya. Karena itu kan tubuh kita ini sangat sempurna diciptakan oleh Tuhan. Jadi dia bisa beradaptasi mengenal virus tersebut. Jadi kalau bisa dibilang mungkin ada beberapa orang itu sudah menjalani vaksin alami sebenarnya. Jadi tubuhnya sudah kenal COVID ini, virus ini, kemudian dia berhasil mengenal tubuh akhirnya bisa beradaptasi. Walaupun ada beberapa informasi menyampaikan bahwa kemungkinan kena berulang itu ada juga. Nah, ada sebenarnya beberapa data. Cuma ya kita belum ini lagi diteliti sebenarnya apakah ini memang varian baru yang kena atau mungkin jadi ini kan virus kan seperti debu sebenarnya. Jadi saya kena saat ini bergejala, kemudian saya jalan-jalan lagi di suatu daerah yang ada seperti debu, ada COVID di situ. Ya bisa saja mungkin nempel di tubuh saya, tapi mungkin gejalanya tidak muncul seperti itu. Nah, ini kan yang di masyarakat juga ada dua argumen ini, Dokter. Ada yang mengatakan bahwa biasanya kan orang sakit itu ada gejala. Nah, COVID saat ini yang banyak terjadi itu rata-rata tanpa gejala. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat supaya tetap patuh dan disiplin terhadap protokol? Nah, inilah uniknya COVID ya, susahnya kita menangani karena itu. Karena ada yang kena bergejala, ada yang tidak. Nah ini yang susah meyakinkan masyarakat. Betul. Seandainya semua kena dan bergejala, ya mungkin mereka akan sembunyi sendiri, tidak perlu kita umumkan ke mereka. Betul. Nah inilah untuk meyakinkan, ya inilah peranan dari pemerintah, peranan dari dokter semua untuk menjelaskan, bahkan kalau perlu edukasi dalam membuat video. Sebenarnya kemarin kami sempat mau membuat ini ya bukti. Jadi pasien-pasien yang terkena COVID ini kita videokan, perlihatkan, bahkan kalau perlu kita lihatkan laboratorium ini periksa semua dari awal di swab sampai membuktikan. Cuma ya di sini ada namanya apa ya? Ada juga kita tidak boleh mengenikan pasien kan, data medis pasien tidak kan boleh. Ada juga ada rahasia yang tidak bisa kita buka di situ. Jadi untuk sekarang ini maksimal ya itu saja, kita memperlihatkan data pasien yang kena, buktinya. Ya kalau tidak percaya lihat aja di rumah sakit kemudian. Jadi seperti itu ya. Memang harus meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini sesuatu yang unik. Yang ada ya. Jadi buktinya kan bukan di Makassar saja, di seluruh daerah, di seluruh negara juga kan ada, bisa dilihat. Betul. Bahkan di negara, kalau nggak salah Uni Eropa juga kembali menutup perbatasan karena kasus yang meningkat ya, Dokter ya. Nah, apakah ini harus kita jaga juga untuk Makassar? Makassar sudah lolos dari zona merah. Apakah kita harus berjaga-jaga juga jangan sampai kembali lagi ke zona merah? Prinsipnya kalau saya itu tadi protokol. Jadi waspada, memakai masker, jaga jarak dan bersih ya, hygiene itu. Jadi walaupun kita kemana saya kalau kita menjalankan itu sebenarnya sudah aman sih sebenarnya saya lihat ya. Karena saya lihat banyak teman-teman kolega ini yang sudah ke berbagai daerah, terbang kemana-mana, kembali tidak masalah karena dia betul-betul memakai itu protap ini. Iya. Baik, Dokter Muji, saya ke Dokter Muji. Bagaimana perilaku yang tepat sebenarnya untuk menghadapi COVID ini? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Sakti, hanya 3 protokol kesehatan tersebut. Selain ditambah dengan berdoa, jadi harus menggunakan masker. Bahkan untuk seperti kalau misalnya dokter sih memang maskernya beda, itu pun pemilihan masker juga harus tepat. Karena kadang-kadang ada juga orang yang bukan sok ya, cuman kadang-kadang masker yang di dalam ruang operasi pun juga digunakan di luar di tempat yang biasa padahal bukan tempatnya. Jadi gunakan masker yang tepat, selalu mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Sebenarnya ini bukan new normal, ini adalah aturan yang membuat kita hidup sehat. Dulu kita cuci tangan hanya kalau mau makan. Sekarang memegang sesuatu pun kita langsung buru-buru cuci tangan. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada positifnya bahwa kita diajarkan untuk hidup sehat. Dulu kita biasanya minum vitamin kalau mau sakit.
Nanti mau flu-flu, gejala-gejala sakit baru minum obat. Sekarang tidak. Diusahakan kita memang harus selalu fit dengan makanan yang cukup, dengan ditambah dengan vitamin. Mungkin karena kalau mau dipikir pemerintah seperti Dokter Sakti tadi katakan bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memutus rantai COVID. Lalu dokter juga tidak pernah cuti ya, dokter tidak pernah PSBB, dokter tidak pernah lockdown ya, dokter tetap ada, perawat tetap ada, dan semua teman-teman dari tenaga medis tetap bekerja. Sehingga saya rasa semua bidang sudah sama-sama saling membantu lah untuk memutus rantai penularan COVID tersebut. Jadi saya rasa ya kultur pola hidup dan juga kita sebagai orang yang mengerti, mungkin dari RRI, dari PMI, dari ID, semua tetap mengeluarkan edukasi terus, jangan putus. Walaupun masyarakat bosan ya tetap kita laksanakan, karena itulah tugas kita, karena kita mengetahui dan kita tahu keadaan di luar. Betul. Nah, kami menanti kebersamaan Anda pendengar ya di 041136211853, di WhatsApp dan SMS di 081141002222, dan juga di komentar RRI Makassar di YouTube kita. Nah, ada yang bertanya ini dari Umi Rahmiati. Assalamualaikum, saya Umi Rahmiati asal daerah Pangkep, ingin bertanya, apakah di Indonesia, apalagi di Makassar ini, ada yang wafat murni karena COVID atau karena memang ada penyakit bawaan? Nah, ini Dokter Sakti bagaimana? Ya, jadi ini kan COVID sebenarnya mirip-mirip ini ya, virus HIV. Jadi kalau HIV kan dia menurunkan daya tahan tubuh. Nah, rata-rata memang kalau COVID ini itu menimbulkan reaksi tubuh. Jadi reaksi tubuh inilah sebenarnya yang banyak membuat pasien meninggal. Jadi ketika dia ada di paru-paru maka terjadi reaksi namanya inflamasi, di mana tubuh berusaha melawan virus ini dengan itu membuat banyak lendir misalnya, atau membuat ini jaringan yang terkena virus ini rusak karena dia mematikan kuman kan sebenarnya, tapi dia secara tidak langsung merusak juga sebenarnya organ yang ada di situ. Nah itu, nah paling banyak yang kalau kita lihat ini, kalau lihat data ya itu ada namanya sindrom ini, apalagi istilahnya sindrom, kok saya jadi lupa. Jadi ini sebenarnya beberapa saat ini ya, antiinflamasi itu menyerang tubuh sendiri, itu sebenarnya yang ini yang banyak menyebabkan pasien meninggal. Nah, hubungannya dengan beberapa penyakit yang diderita pasien itu ya, misalnya kayak penyakit hipertensi, gula, dan obesitas itu sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempermudah ini virus tersebut dan membuat pasien makin parah kondisinya. Ya. Jadi sebenarnya lebih beresiko memang orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti itu dokter ya, ya betul, dibandingkan betul. yang tidak memiliki jadi penyakit. Bukan virusnya langsung yang membuat misalnya kena terus mati, bukan seperti, tapi karena reaksi tubuh terhadap ini. Jadi lebih melemahkan kalau imun kita lagi rendah, apalagi ada penyakit bawaan, kemudian terinfeksi ini itu akan memperberat gejala seperti itu dokter. Baik. Ada Alfiranti di Goa. Ini mengapa data peningkatan COVID-19 ini katanya terdapat perbedaan seperti data dari kesehatan dengan data dari PMI, dan bagaimana cara menentukan pertambahan nilai positif COVID-19 seperti yang selalu diberitakan bahwa terjadi peningkatan misalnya 1.000 atau lebih, sedangkan untuk rapid bukannya tidak merata katanya. Ini saya ke Dokter Muji dulu, ini kenapa ada katanya perbedaan data dari kesehatan dan data dari PMI? Datanya itu sebenarnya sumbernya dari mana, Dokter Muji? Datanya, ya izin saya jawab. Ya, datanya itu sebenarnya kan dari laporan beberapa rumah sakit, hasil dari PCR, tes PCR, swab gitu. Jadi setelah untuk Sulawesi Selatan ada 7 laboratorium yang menentukan bahwa Anda positif COVID atau tidak. Ada 7 laboratorium. Ada 7 laboratorium, ya. 1 di Sopeng, 1 di Kabupaten Maros, yang 5 di Makassar, termasuk yang kami biasanya itu kan di BBLK, Rumah Sakit Unhas, Rumah Sakit Wahidin, ada BTLK dan dari POM, ya. Ada 5. Jadi, nah biasanya data ini yang 5 laboratorium ini connect dengan gugus Satgas, itu Makassar dan provinsi. Jadi untuk data
biasanya laboratorium ini pada saat masuk data dia akan masuk ke Gugus Satgas Makassar. Contoh saya lah, saya periksa di BBLK lalu nama saya positif, lalu masuk ke Gugus Satgas mendata saya tinggal di mana. Nah, Gugus Satgas setelah mendata saya tinggal di Kecamatan Tamalate. Nah, Puskesmas Tamalate yang datang untuk men-tracing saya. Itu sudah terstruktur. Itu sudah terstruktur. Untuk perbedaan data di PMI dan mungkin di Gugus Satgas, itu mesti kita tahu dulu PMI kabupaten kota atau PMI provinsi. Karena mungkin PMI juga melakukan penghitungan data sendiri. Nah, ini mau ditahu dasarnya apa. Karena biasanya kalau yang selama ini sejak bulan Maret sampai terakhir kan ditarik itu bulan Agustus September sudah tutup Gugus Satgas yang di Manunggal. Sehingga kami tetap berkoordinasi. Nah, semuanya laporan itu biasanya kita satu pintu. Jadi antara PMI, Gugus Satgas Provinsi itu kita satu pintu untuk mengeluarkan statement berapa jumlah pasien COVID terkonfirmasi kah, positif, sembuh, meninggal dan lain-lain, itu sudah satu pintu. Tetapi sejak sudah tidak lagi kita di sana dan Gugus Satgas Makassar juga yang di Nikel kalau saya tidak salah itu juga sudah di close, tapi tetap kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan, itu masing-masing melaporkan. Tapi inti dari laporan data pasien itu dari laboratorium. Bukan dari puskesmas, karena di puskesmas kan tidak ada swab di situ, tetap dikirim ke laboratorium. Jadi laboratorium yang akan connect ke Gugus Satgas. Gugus Satgas yang akan mengeluarkan akan connect ke puskesmas seluruh Kota Makassar ataupun mungkin yang tinggal di luar Makassar akan dikonekkan, dilaporkan ke tempat dia tinggal. Karena yang men-tracing itu adalah KTP-nya, sesuai KTP-nya. Jadi seperti demikian, itu ya. Baik, kita akan jeda sebentar ya mendengar. Kami masih menanti kebersamaan Anda di 0411362183 dan juga melalui komentar di fanpage Facebook kita Pro1 RRI Makassar dan juga di komentar YouTube RRI Makassar. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Masih di program 1 RRI Makassar 94,4 MHz dan melanjutkan kebersamaan kita. Pendengar, kami masih menanti kebersamaan Anda di 0411362183 atau di WhatsApp dan SMS kita 0811 400 222 dan juga melalui layanan RRI Makassar dan juga fanpage-nya Anda dapat berkomentar. Dan selanjutnya, baik, kami terima terlebih dahulu. Halo, Pro1. Baik, silakan kembali di 0411362183. Ada yang bertanya lagi ini, saya mungkin lebih ke Dokter Sakti ya. Ada yang mengatakan bahwa di tengah cuaca seperti sekarang ini, terlebih di Makassar sendiri sudah sering hujan. Apakah efisiensi menggunakan masker saat hujan bagi pengendara sepeda motor, dokter? Berhubungan dengan COVID ya. Jadi kan biasanya baik itu yang menggunakan motor ataupun menggunakan mobil kan harus menggunakan masker, dokter ya. Nah, apakah kalau musim hujan terus pakai masker ini berpengaruh juga terhadap penularan COVID-nya? Ya, ini sebenarnya sulit juga dijawab karena belum ada penelitiannya. Tapi logikanya kan sebenarnya ya ini COVID kan beredar menyebar lewat udara. Betul. Jadi mau hujan kayak mau apa ya, kalau misalnya masih ada udara ini bisa tersebar COVID-nya juga seperti itu. Jadi kalau masker ya, tapi logikanya orang pakai masker hujan-hujan ya susah juga ya karena basah.
Basah pasti. Nah, biasanya kan kalau basah nggak boleh pakai masker yang basah kan seperti itu aturannya. Jadi mungkin harus ya, kalau ada helm kan sebenarnya lebih aman ya, helm yang tertutup. Nah ini masih seputar masker ini dokter, katanya sempat beredar bahwa akan diterapkan aturan masker SNI. Apa itu betul? Dan jika betul, ini bagaimana menerapkan aturan? Sedangkan diketahui bahwa masker biasa saja masih melanggar, apalagi harus SNI. Ini dari Ahmad Zulkifli. Betul sekali. Jadi ini juga ada beberapa pertanyaan kemarin ini awam. Jadi kenapa saya sudah pakai masker ini sudah ini tapi tetap kena ini, kena COVID. Nah ini sebenarnya setelah ditelusuri ternyata memang masker yang dipakai tidak standar ya. Jadi seperti diketahui bahwa ini kan virus COVID ini kan kecil. Yeah. Jadi kalau diameter dari misalnya kita pakai masker yang diameternya lubangnya besar ya sama saja sebenarnya, bisa saja virus tersebut masuk. Makanya kalau dilihat di WHO sama ini standarnya itu ya harus memang yang 3 lapis yang bisa menyaring COVID ini. Nah itulah mungkin kalau dibuat standar ya sebenarnya setuju saya. Jadi sama seperti zaman-zaman dulu kan helm. Yeah. Dulu kan saya ingat mungkin nggak tahu angkatan berapa di sini masih ingat dulu orang pakai helm apa tuh? Kalau orang sini bilang kayak capot-capot itu apa namanya yang asal ini kan. Nah, itu kan menyebabkan jadi pasien bilang, saya pakai helm kenapa tetap ini kan ada yang banyak yang mati walaupun ini keluarga saya waktu tabrakan kemarin dia pakai helm tetap mati. Nah itu memang pada saat itu waktu saya masih di UGD ya di rumah sakit memang banyak sekali kasus yang tabrakan meninggal karena jatuh saya sedikit helmnya kan sangat tipis. Yeah. Nah akhirnya sekarang orang sadar sendiri bahwa dia harus lindungi dirinya dengan helm yang standar. Ya akhirnya sekarang kan kasus cedera kepala itu tidak terlalu tinggi lagi. Yeah. Seperti nah mungkin ini sama seperti ini sekarang. Jadi kalau masyarakat sadar sendiri bahwa masker yang dipakai ini tidak melindungi dirinya, nah itu sebenarnya dia otomatis akan menghindari sendiri sebenarnya masker tersebut. Jadi harus mengedukasi masyarakat juga bagaimana kira-kira standar SNI dari masker. Cuma memang kan harus peran serta dari pemerintah juga karena kalau kita mau biarkan masyarakat memutuskan sendiri, yang namanya masyarakat kan pasti dia ogah-ogahan kalau tidak ada cambuk sedikit dari pemerintah. Betul, apalagi sekarang kan masyarakat juga penggunaan maskernya rata-rata pembagian gratis apalagi bagi yang masyarakat kurang mampu. Jadi kalau saya perhatikan kan sekarang masyarakat asal pakai masker yang penting tidak ditangkap, tidak ditahan. Terus kadang kalau tidak ada lagi orang dia turunkan lagi maskernya. Nah itu maskernya di dagu ya, bukan menutup hidung dan mulut dokter ya. Ya, baik. Nah kira-kira kalau untuk masker standarnya itu seperti apa? Kalau patennya ya seperti itu untuk mencegah paling tidak mengurangi. Ya, jadi kalau masker kan sebenarnya yang disampaikan di WHO itu yang bisa menyaring virus itu yang 3 lapis. 3 lapis, ya. Menutupi ini. Jadi prinsipnya kan sebenarnya ini kita kan sudah tahu ini virus, dia akan masuk kemana. Ya tinggal kita aja sebenarnya yang mengakali gimana supaya tidak kena. Jadi ini virus kan dia seperti velcro atau gembok. Di mana dia akan masuk kalau ada ininya. Ada celahnya. Ada kuncinya kan di situ. Kalau tidak juga. Jadi kalau dia kena di kulit belum tentu kita tertular virus COVID tersebut. Kalau kena kulit tidak terhirup ya bisa kita cuci aja kan. Jadi dia akan masuk ke tubuh lewat ada namanya apa namanya lagi nih reseptornya. Reseptor angiotensin 2 itu. Nah, di mana ada reseptornya itu ada di daerah-daerah mukosa misalnya kayak di mata, di hidung, di mulut. Nah, kalau kita proteksi itu saja sebenarnya sudah aman. Jadi biar kena kulit juga dia tidak akan masuk ke dari kita. Kecuali kalau kena kulit terus kita buka masker ya kita hirup yang di tangan ya pasti kena seperti itu. Baik. Dan sehubungan dengan masker, apakah PMI ini sudah ada program kan ada pembagian masker juga. Nah, ini apakah ada edukasi ke masyarakat juga bahwa harus menggunakan masker yang seperti apa ini, Dr. Muji? Sampai sejauh ini belum ada edukasi khusus atau instruksi khusus untuk mensyaratkan masker tertentu untuk kami gunakan. Namun kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah, kami juga ikut satu pintu tertib. Bahwa aturannya menggunakan masker yang 3 lapis. Namun kita lihat sendiri kan, kita bisa bercita-cita, namun kenyataannya kita juga lihat masyarakat masih menggunakan masker kain. Betul. Nah masker kain pun ya yang satu lapis, yang pokok gambarnya bagus. Lalu kadang-kadang juga di dagu. Nah kita juga mau paksakan masyarakat untuk memiliki masker surgical masker atau apapun itu juga susah karena kan beli lagi. Nah kami
Insya Allah untuk dari PMI kemarin kami sudah bagi tuh yang PHBS itu sabun batangan, lalu masker medisnya itu ada 3 dan juga masker kain. Jadi kami bagi 2 masker itu ke relawan. Jadi sisa kabupaten kota yang melaporkan untuk kami bagikan PHBS tersebut. Jadi pada saat kami turun ke kabupaten kota kemarin terakhir saya ke Pinrang langsung. Di Pinrang saya juga memberikan edukasi kepada relawan-relawan untuk memberi edukasi lagi ke bawah. Lalu kami bagikan PHBS ke seluruh relawan dan juga ke masyarakat yang memang membutuhkan ya. Jadi paling tidak sudah terbantu bagi orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan masker sesuai yang standar seperti itu, Dokter Muji. Kami juga kan menyiapkan untuk seperti call center dari PMI masing-masing. Jadi jika ingin memang membutuhkan atau apa boleh menghubungi kami. Ya, call centernya berapa ini Dokter Muji bisa disebutkan? Hotline layanan COVID-19 dan bantuan PMI Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa hotline-nya di 0823 4461 4416. 4416. Ya. Ini bisa telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp. Mau datang ke kantor juga boleh. Jalan Lamtok Dempa Sewang nomor 55 Makassar, 9 depan rumah sakit Dadi. Izin ya. Jadi ini yang menghubungi ini bisa mendapatkan layanan apa saja? Bisa mendapatkan layanan berupa bantuan, informasi, atau mungkin ada keluhan-keluhan yang tidak tertangani di kabupaten kotanya, bisa kita mungkin carikan solusi. Bukan langsung memberikan apa-apa ini dan itu, cuman memberikan solusi dulu dari kabupaten kota, karena kan mau tidak mau PMI di kabupaten kota kan juga semua memiliki fasilitas-fasilitas tertentu, dan kita tidak bisa dari PMI Sulsel langsung masuk ke kabupaten kota tersebut. Jadi kita terstruktur. Nah, jadi semuanya bisa dilaporkan, nanti kami bantu untuk penyelesaiannya. Oke, jadi kalau misalnya ada keluhan atau ada butuh bantuan bisa melalui hotline ini ya Dokter Muji. Tapi di jam kerja ya. Jam kerja. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 4 sore. Jadi ini bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp juga bisa ya Dokter Muji bisa. Ya. Baik, jadi buat pendengar yang ingin mendapatkan informasi lebih atau ingin mungkin mendapatkan bantuan di daerahnya bisa menghubungi hotline dari PMI 0823 4461 4416. Betul Dokter Muji, di hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 sore. Nah, kembali lagi ini ada yang bertanya ini dari Aswar Anwar. Ini ada 2 pertanyaan, tapi yang pertama ini berkaitan dengan vaksin, nanti kita pending dulu ya Aswar ya. Ini dengan penetapan Makassar sebagai wilayah dengan zona orange, apakah ini bersinergi dengan penurunan data kasus di rumah sakit seluruh wilayah Sulawesi Selatan? Bagaimana Dokter Sakti? Ya, jadi pastinya kan data itu seperti Dokter Muji sampaikan, itu data pasien COVID didapatkan dari laboratorium sebenarnya, ini yang memeriksa COVID tersebut. Jadi pastinya juga pemerintah ambil data dari situ, jadi pasti pemerintah lihat bahwa misalnya hari kemarin itu ada 100, sekarang 90, ya berarti kan turun, dan bisa dilihat ininya bahwa ini mungkin ada penurunan dari ini COVID seperti itu. Ya. Nah, Dokter Muji, kerjasama PMI dengan masyarakat dalam memerangi COVID itu sampai saat ini tuh seperti apa? Kerjasama PMI dengan masyarakat, jadi selain yang pertama PMI membantu disinfektan ya kepada masyarakat. Jadi apabila kami juga kadang-kadang apabila ada memang awal-awal itu apabila ada yang menelpon ke PMI untuk diberikan bantuan, contoh, Dok, satu rumah saya COVID, saya bisa enggak rumah saya didisinfektan? Itu di awal-awal itu banyak yang mengeluh begitu. Apabila jadwal kami hari itu memang bisa, insya Allah kami membantu masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, disinfektan dari PMI kepada seluruh masyarakat masih berlangsung sampai sekarang. Itu dengan mobil gunner, itu mungkin ada salah satu di antara kita yang pernah disemprot oleh mobil gunner di jalan. Lalu kami sudah membagikan juga kepada masyarakat yang dibutuhkan. Ada juga beberapa kantor yang kami bagikan alat untuk cuci tangan. Lalu edukasi lain yang kami berikan kepada masyarakat itu kami membagikan leaflet, ada spanduk ataupun flyer dan lain-lain kepada relawan yang akan diturunkan kepada masyarakat. Nah, kami juga dari tiap kabupaten, beberapa kabupaten kami jalan untuk memang langsung memberikan edukasi dan melihat langsung bagaimana perkembangan di sana, apa masalahnya, yang kami cari langsung apa masalahnya sampai contoh daerah ini ada positif COVID, karena rata-rata di kabupaten kota sudah berkurang. Siap. Iya. Jadi ini tidak hanya peranan dari PMI saja atau dari Satgas saja, tapi
peranan dari masyarakat itu sendiri yang sadar akan protokol kesehatan seperti itu ya dokter ya? Harus, justru itu yang pertama. Ya. Baik, saya menanti di 0411362183. Halo. Halo. Halo, Pro 1 dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini dari Karanggasing di Jeneponto, Bu. Baik, Karanggasing, ada pertanyaan yang bisa dihadirkan? Ya, yang saya tanya sama dokter itu virus. Ya kan, itu virus dia berbentuk apa? Apakah dia kupu-kupu atau berbentuk kumbang? Dan ini kan dokter mengatakan dari atas mana? Dari udara atau dari langit? Nah, yang saya tanya sama dokter ahli itu, siapa yang membawa itu? Apakah angin atau air hujan? Baik. Apakah dia berbentuk bakteri? Apakah anunya itu? Karena ini menjadi kumbang itu, Bu. Karena saya juga ini ahli virus juga di tanaman. Karena saya pensiunan perkebunan, Bu, pertanian. Baik. Nah, itu yang saya tanyakan sama dokter, apa yang bawa itu virus? Baik. Terima kasih Karanggasing. Iya, itu yang saya mau tanyakan itu. Baik. Nah, ini edukasi ke masyarakatnya ini virus, perbedaan virus, kuman atau segala macam itu dokter mungkin lebih. Jadi ya kalau virus kan itu pasti dia lebih kecil dari bakteri atau parasit ya. Jadi parasit, bakteri, virus itu yang paling kecil. Jadi bakteri pun sebenarnya bisa diserang oleh virus ini saking kecilnya virus. Jadi memang sangat susah untuk melihat virus ini, dia 0,3 mikron. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata seperti itu ya dokter. Jadi makanya dibilang mungkin inilah namanya makhluk halus sebenarnya. Jadi orang-orang dulu itu kena ada beberapa penyakit yang tidak jelas, dibilang ini mungkin makhluk halus, barang halus. Ya, memang betul mungkin. Bisa saja mungkin ini virus yang kena. Saking halusnya. Iya, cuma kita tidak tahu bahwa ini apa, seperti itu. Nah, kalau ditanya tadi dia lewat mana ya, bukan dari udara, bukan dari mana-mana. Ini sebenarnya virus kan makhluk hidup juga sebenarnya. Betul. Jadi dia sebenarnya hidup secara normal di beberapa makhluk atau binatang. Jadi virus ini tidak bisa hidup kalau tidak ada ininya, induknya, tempat dia nginap. Normalnya kan sebenarnya virus COVID dia ada di binatang. Misalnya di kelelawar seperti itu disampaikan. Nah cuma karena ini manusia berlebihan juga ya katanya dari ini, ada yang sampai makan apa segala macam ini kelelawar. Jadi virus yang seharusnya tinggal di kelelawar ini, ya dia bertransmisi ke manusia. Akhirnya dia bermutasi, wah ada rumah baru ini. Jadi kan namanya virus juga ini kan dia makhluk hidup, dia berusaha beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dia berusaha hidup di induk yang barunya ini namanya manusia. Nah dia bentuk tadi ditanya bentuknya seperti apa, yaitu dia bentuknya seperti kalau diperbesar kayak bola tapi ada duri-durinya. Ada mahkotanya ya. Ya makanya dibilang corona kan artinya itu dia mahkota. Jadi dia seperti bola yang memakai mahkota, jadi ada spike-nya, ada duri-durinya seperti tempat dia menempel. Nah jadi tadi ceritanya kan dia di Wuhan pertama kan kalau coronavirus ini. Jadi dari istilahnya katanya dari pasar binatang yang kayak kelelawar apa semua manusia banyak mengkonsumsi, akhirnya pindah ke manusia dan dia bermutasi. Nah manusia ini kan susah kalau sudah kena ke manusia, nah dia gampang kan menyebar pernapasan apa segala macam. Jadi dia kalau ditanya tadi penyebarannya lewat apa, lewat manusia dan kemudian disebarkan lagi lewat udara tersebut ada pernapasan seperti itu. Jadi seperti itu Karanggasingnya. Jadi memang kalau secara kasat mata tidak bisa dilihat, tidak ada bentuknya. Tapi kalau mungkin menggunakan alat bantu, dia bulat dengan ada mahkota. Jadi seperti nanti kita tahu bahwa dia ada virus ketika kena ke badan. Jadi ini kan diotopsi kan, diotopsi atau di swab, dilihat di laboratorium kan kelihatan itu virusnya. Kalau otopsi itu dilakukan di beberapa negara, dilihat korban-korban COVID ini yaitu ternyata dia banyak waktu kena ada di paru-paru apa segala macam. Baik, terima kasih dokter. Nah ini karena waktu kita yang terbatas juga ya dok. Ini apakah ada langkah-langkah yang paling utama yang harus dilakukan ini untuk memutus mata rantai COVID-19? Jadi pertama itu tadi peran serta masyarakat dan beberapa organisasi. Misalnya kayak PMI ini jadi mengedukasi. Sebenarnya edukasi ini yang paling penting. Mengedukasi
yang protokol yang sudah diterapkan ini, mengedukasi lagi, karena memang namanya masyarakat ya, kalau tidak berulang-ulang ya nggak bisa. Makanya kalau tidak bisa kan kita menyampaikan kebaikan itu cuma 1 kali, makanya ada ceramah tiap hari Jumat. karena tidak mungkin 1 kali sampaikan, ya dia sudah ini, makanya tiap Jumat itu disampaikan ya, sama juga seperti ini, dia harus memang selalu berulang-ulang disampaikan. Kemudian ini juga masukan untuk teman-teman yang akan membagi masker misalnya. Ya masker yang dibagikan kalau bisa standar, dan kemudian saya sarankan mungkin bisa dimasukkan ke dalam masker yang dibagikan itu seperti keterangan bahwa cara pakai masker itu bagaimana, cara pakai maskernya bagaimana, kemudian cara menjaga masker ini gimana. Kalau misalnya sudah selesai dipakai atau bagaimana, jangan disentuh di depannya lah, atau misalnya dibuang sembarangan, karena kan namanya ini kan sama seperti celana dalam ya, celana dalam kita. Kalau kita sudah pakai masa dibuang sembarangan. Seperti itu, karena kan bisa menularkan lagi ke orang lain kalau misalnya. Betul. Terus kemudian yang penting tadi itu ya protokol itu tadi disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi lebih ke edukasinya. Edukasi ya. Dokter, itu yang paling penting, bagaimana mengedukasi masyarakat sampai saat ini. Walaupun sudah istilahnya sudah mau ada vaksin, tapi edukasi tidak boleh berhenti. Tetap harus jalan. Ya walaupun ada vaksin, kan ini vaksin juga belum jelas bagaimana ininya reaksi terhadap semua apa. Biasanya kan beda-beda. Jadi sama kan seperti vaksin-vaksin yang ada sekarang, misalnya hepatitis, vaksin virus apakah segala macam, itu belum tentu sama seperti untuk apa efeknya setiap manusia. Jadi tetap harus mengedukasi masyarakat sejalan dengan penanganannya dan juga bagaimana mengantisipasi yang belum terkena, apalagi yang seperti tadi Kak Renggasing yang memang mungkin belum terlalu mendapatkan edukasi yang lebih terhadap COVID ini ya. Baik, saya ke Ibu Dr. Muji ini. Dr. Muji, kira-kira harapan ke depan untuk masyarakat ini seperti apa? Harapan ke depan, karena pemerintah sudah bekerja, lalu dokter juga alhamdulillah sudah bekerja, lalu katanya ada tadi yang bertanya bahwa pemuka-pemuka agama malah sudah diikut sertakan karena mungkin dari kultur masyarakat yang mau dibilang keras kepala batu apakah namanya, jadi memang harus ada pendekatan-pendekatan juga dari orang yang didengarkan oleh masyarakat. Nah, peran serta yang paling utama adalah masyarakat sadar tentang 3M tersebut, itu saja, simple. Karena siapa saja bisa kena, kami juga bisa kena, saya Dokter Sakti juga bisa kena, bahkan lebih rentan karena kita yang bertemu dengan pasien, berinteraksi langsung dengan pasien, dan siapapun bisa kena karena tidak disangka-sangka loh, kenapa anaknya baik-baik saja, bapak mamanya yang meninggal, contoh kayak gitu. Jadi kita tetap menjaga protokol konsisten, jangan latah dengan keadaan yang teman saya dia bilang, aduh enaknya sudah bisa ngopi, sudah banyak foto-foto di mana di sini. Saya bilang jangan latah dengan keadaan terlalu bebasnya kita lihat orang-orang berkeliaran. Andai mau keluar, konsisten dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker wajib. Jadi saya mengatakan kalau mau makan pada saat pesan makanan maskernya dipakai. Saat makan saja, bukan makan kalau orang Makassar ya biasanya tabe makan sambil cerita. Dropletnya kemana-mana. Itu biasanya saya juga biasa demikian kan. Jadi saya mengajarkan bahwa pada saat makan saja. Setelah makan mau cerita gunakan cepat maskernya, monggo silahkan cerita sampai selesai. Itu protokol pertama pada saat makan, karena kan biasanya kita keluar hanya untuk makan ya. Nah ya, pertama gunakan masker, yang kedua menjaga jarak. Kalau menjaga jarak saya rasa sekarang sudah mulai tidak menjaga jarak, beberapa mal-mal dan dan tempat-tempat keramaian itu sudah mulai sama selfie dan lain-lain. Boleh lah mungkin kalau pada saat foto ya. Tapi pada saat makan, saya malah kalau makan sama Dokter Sakti saja, kalau sama-sama di Satgas makan jauhan karena sama-sama buka masker kan. Apalagi kalau mau dengan cerita, woi bahaya sekali. Lalu yang terakhir itu mencuci tangan. Jadi mencuci tangan juga sebaiknya sih dengan sabun, dengan air, karena kadang-kadang sekarang juga banyak yang alergi dengan penggunaan hand sanitizer. Jadi, kulitnya kering dan lain-lain. Jadi pada saat menggunakan hand sanitizer juga harus rajin menggunakan emollient supaya tangannya menjadi lembut kembali. Hati-hati. Jadi mungkin itu saja yang dari masyarakat untuk tetap menjaga protokol. Baik, terima kasih Dokter Muji. Jadi apapun yang dilakukan dari PMI, dari Satgas, tapi kalau peranan masyarakat juga ini tidak seiring sejalan, ini bisa dikatakan sama saja ya dokter ya, Dokter Muji, Dokter Sakti ya. Karena garda terdepan di sini sebenarnya bukan dokter ya. Nah, selalu kan disebut garda terdepan dokter, sebenarnya yang
ujung tombak dari peperangan ini sebenarnya masyarakat. Masyarakat. Ya kalau masyarakat bisa menjaga semua ini, itu kita tidak akan kesulitan, bisa kita menangkan insya Allah perang ini. Baik, terima kasih Dr. Sakti, Dr. Muji kebersamaannya di siang hari ini, edukasinya kepada pendengar juga mengenai COVID hari ini, dan semoga kita bisa memutus bersama mata rantai dari COVID-19. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita di siang hari ini. Saya Yudi Kartika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi.